Oke, balik lagi sama masalah Lagrange. Di sini ini adalah salah satu soal yang cukup populer kalau kita ngebahas tentang Lagrange. Dan gue langsung jelasin dulu aja kayak gimana. Jadi di sini ada pegas dengan konstanta pegas K, terus ada percepatan gravitasi ke bawah pastinya. Terus ini ada balok M besar yang dikaitin ke pegasnya, dan di ujungnya sini, di ujung bawahnya, tepat di tengahnya, diletakin bandul. Ada massa bandulnya M kecil dan ada panjang talinya L. Nah, ceritanya kedua sistem ini sama-sama disimpangin. Ada simpangan X, terus disimpangin juga theta. Pertanyaannya, persamaan geraknya kayak gimana gitu kan. Oke, langsung aja. Kita harus milih dulu koordinatnya. Kita bakal pakai XM YM SM kecil, YM kecil. Gue perlu banget lo fokus di sini. Yang bakal kita lakuin dari diagram itu adalah kita bakal bikin diagram posisinya. Jadi kayak gini. Sumbu X-nya, terus ada sumbu Y-nya juga. Nah, posisi nolnya, titik nolnya ini adalah pusat massa M besar sebelum gerak. Ini yang tadi ada gambar titik-titik itu, pusat massanya. Terus kita bakal definisiin nanti si M besar setelah bergerak dan si M kecil setelah bergerak. Ini M besar setelah bergerak, ini M kecil setelah bergeraknya. Nanti ini bakal ada posisinya. Jadi SM, YM, M kecilnya SM kecil, YM kecil. Gitu. Dimana kita bisa nyatain koordinat si balok M besarnya adalah X misalnya. Dia berpindah sejauh X. Berarti si XM besarnya itu X. Yang besarnya kita anggap 0. Ini harusnya titik nolnya di pusat masanya sebenarnya, tapi karena kita anggap ini partikel, kita anggap nggak diketahui ukurannya, kita anggap titik nolnya di lintasannya aja. Berarti M besarnya 0. SM nya adalah, nah yang ini XM nya. Nah ini gambarnya agak rancu, sorry, tapi pokoknya ini di titik pusat massa waktu sebelum digerakin ya. Ini pusat massa sebelum digerakin, ini pusat massa setelah digerakin. Ini jaraknya X. Dari pusat massa benda M besar sebelum digerakin ke pusat massa benda M kecil setelah digerakin. Itu berapa? Caranya adalah pakai trigonometri. Ini kan ke sini X. X ya, dipindahin aja dari sini ke bawah. Kita mau cari ini, berarti kan tambahannya. Kalau kita tahu simpangannya theta, berarti ini adalah L sin theta. Kita uraikan. Well, harusnya ada ukuran setengah bolanya juga, tapi lagi-lagi kita nggak anggap ukurannya, biar memudahkan perhitungan. Jadi XM-nya adalah X plus L sin theta. YM-nya adalah dari titik 0, kita karena ke bawah berarti negatif, min L cos theta. Oke. Kalau gitu langsung aja kita kerjain T sama V-nya. Energi kinetik sama energi potensialnya. Energi kinetiknya apa? Kita punya setengah M VM kuadrat plus setengah M besar VM besar kuadrat. Dimana VM-nya itu adalah V dulu aja, adalah akar dari X dot kuadrat plus Y dot kuadrat. Loh, gimana ceritanya? Misalnya ini bandul ya. Ini kan bergeraknya ke arah sini. Dia punya kecepatan di arah X, dia juga punya kecepatan di arah Y. Berarti V-nya adalah akar dari X dot kuadrat plus Y dot kuadrat. Ini jadi Pitagoras gitu. Nah, baru ketemu V-nya. Nah, kita masukin ke sini. VM kuadratnya adalah setengah M dalam kurung X M kecil kuadrat plus YM kecil kuadrat plus setengah M besar VM besar kuadratnya X M besar dot kuadrat plus YM besar dot kuadrat. Nah, begini. Itu alasannya kenapa kita perlu ini dulu gitu. Nggak bisa langsung kita nyatakan dalam theta atau X. Oke, berarti kita harus cari dulu nilai XM dot, YM dot, dan sebagainya. XM dot adalah kita turunin terhadap waktu, ya berarti X dot. YM dot adalah 0. XM dot adalah, nah ini yang agak tricky.
X diturunin terhadap waktu jadi X dot plus dl sin theta per dt. Gue masih giniin dulu. Nah, sin theta ini berubah terhadap waktu, tapi kita nggak bisa turunin langsung jadi cos gitu, karena dia bukan sin t. Kalau sin t ya berarti kita tinggal turunin jadi L cos t. Tapi ini theta, caranya adalah gimana? Aturan rantai. Kalau lu yang udah belajar, bagus. Tapi gue jelasin dulu singkat di sini. D per dt dari L. Gue mau hilangin dulu L-nya, karena L-nya konstan, jadi kita bisa keluarin. Nah, L kali D per dt dari sin theta. D per dt dari sin theta. Apa yang kita lakuin? Kita kali d theta dan d theta. Inilah caranya, aturan rantai. Kalau udah bakal ketemu lah d sin theta per d theta kali d theta per dt. Ini tuker doang. D theta sama dt-nya. Nah, d sin theta per d theta ini bakal jadi apa? Cos theta. D theta per dt ini jadi apa? Theta dot. Oke, jadi gitu konsepnya. Berarti ini adalah cos theta, theta dot. YM-nya kalau di dot juga berlaku kayak gitu, tapi karena ini cos, dia jadi bentuknya kayak gini ujungnya. L sin theta, theta dot. Minnya hilang karena turunan cos jadi min sin. Oke, biar nggak panjang banget di sini, gue bakal selesaiin dulu. Ini yang udah ditambahin kuadratnya. xm dot kuadrat plus ym dot kuadrat sama dengan, ya mudah sekali saudara-saudara, x dot kuadrat. Karena ini 0. Nah, yang ini agak rujit. Ini harus kita kuadratin, ini harus kita kuadratin. Ini dikuadratin. X dot kali x dot kuadrat. Ditambah 2 kali x dot kali ini. 2x dot L cos theta, theta dot. Ditambah ini kali ini. L kuadrat cos kuadrat theta, theta dot kuadrat. Ditambah ini dikuadratin. L kuadrat sin kuadrat theta, theta dot kuadrat. Nah, notice di sini ada sin kuadrat theta, ada cos kuadrat theta. Sisanya sama L kuadrat, theta dot kuadrat. L kuadrat, theta dot kuadrat. Ini bisa kita gantiin pakai sifat dari trigonometri, cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Berarti ini adalah L kuadrat, theta dot kuadrat. Gitu. Oke. Barulah kita masukin ke sini. Tuh, panjang gue tulis di sini aja. Setengah M kecil dari ini x dot kuadrat plus 2 L cos theta x dot theta dot L kuadrat theta dot kuadrat plus yang M besar, setengah M besar dari ini x dot kuadrat. Nah, inilah dia nilai T-nya. Baru kita masukin energi potensialnya. Yang pertama ada energi potensial dari si bandulnya, MGH. Karena ini YM-nya kita udah tahu, langsung aja masukin MGYM sama dengan MG L cos theta. Kan jarak dia dari sini, dari titik 0 ke bawah itu adalah YM. Oke, ditambah energi potensial si balok karena gravitasi, tapi YM-nya 0, jadi hilang. Sama energi potensial pegasnya, setengah kx kuadrat. Selesai. Inilah T, inilah V. Berarti langsung aja gue masukin nilai dari si L adalah ini dikurang ini. Berarti ini jadi plus, ini jadi min. Nah, inilah nilai si L-nya. Lagrangian-nya. Oke. Di sini apakah ada gaya luar? Nggak ada gaya eksternal. Berarti F eksternalnya bisa dianggap 0. Nah, yang tadinya kita punya 4 nih. Kita sekarang cuma punya 2 QJ-nya. Ada X, ada theta. QJ Q1 sama dengan X, Q2 sama dengan theta. Kita mau turunin dulu yang X. Berarti bakal masuk ke D per dt do L per do X dot min do L per do X sama dengan 0. Karena di kanannya nggak ada, atau gaya eksternalnya 0. Berarti ini kita masukin dari persamaan pertama, ini jadi persamaan kedua. Nanti jadi 1 plus 2 sama dengan 0. Yang persamaan pertama, D per dt dari do L
per do x dot. Yang mana yang ada x dot? Yang ini, x dot kuadrat. Terus mana lagi? Ini, x dot di sini. Mana lagi? Ini. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Yang ini dulu, setengah mx dot kuadrat diturunin terhadap x dot jadi mx dot plus yang ini diturunin terhadap x dotnya hilang. Terus 2-nya kali keluar jadi m L cos theta dot. Terus yang ini diturunin jadi m x dot. Nah, ini kita turunin terhadap waktu semua. Mx double dot plus ml cos theta dot. Lagi-lagi ini adalah fungsi terhadap waktu. Karena ini tetanya berubah terhadap waktu, berarti cos theta-nya juga berubah terhadap waktu. Theta dotnya juga berubah terhadap waktu. Berarti ini ada fungsi waktu juga. Maka kita harus pakai aturan produk. U aksen V plus UV aksen. U aksennya ini adalah min sin theta dot dikali theta dot ditambah ml cos theta, yang V aksennya adalah theta double dot. Jangan lupa di sini kita masih punya mx dot, jadi plus mx double dot. Hasilnya adalah mx double dot min ml sin theta dot kuadrat plus ml cos theta dot plus m besar x double dot. Oke, persamaan pertamanya udah dapat, persamaan keduanya sekarang. Min do L per do X. Min do L per do X. Yang ada X-nya yang mana? Ini doang. Setengah kx kuadrat. Berarti duanya keluar jadi min kx. Jadi plus aja langsung. Kx. Nah, jadi deh persamaannya. Kita masukin ke persamaan Lagrange-nya. 1 plus 2 sama dengan 0. Gue mau satuin aja yang ada x double dot sama x double dot, yang ada x sama x ya, dan seterusnya. Berarti ini jadi m plus m x double dot, terus ada plus ml cos theta double dot dimin ml sin theta dot kuadrat di plus kx sama dengan 0. Ini persamaan yang pakai koordinatnya x. Sekarang yang theta. Berarti bakal masuk ke d per dt dari do L per do theta dot dikurang do L per do theta sama dengan 0. Ini satunya, ini duanya. Oke, yang satu ini bakal jadi d per dt dari do L per do theta-nya kita hitung dulu. Yang ada theta dotnya yang mana? Yang ini ada theta dot, yang ini ada theta dot, sisanya nggak ada. Berarti yang ini theta dotnya diturunin jadi hilang. M L cos theta x dot ya. Terus yang ini ada theta dotnya keluar jadi pangkatnya kurang 1 plus M L kuadrat theta dot. Oke. Kita turunin terhadap waktu. Nah, di sini aturan lantai lagi. X dotnya kan berubah terhadap waktu. Berarti ini fungsi terhadap T, ini juga fungsi terhadap T. Di sini fungsi terhadap T, tapi dia cuma satu, jadi bisa langsung diturunin. Nah, yang di sini U aksen V plus UV aksen. Berarti jadi ML min sin theta dot kali X dot di plus ML cos theta X double dot di plus ml kuadrat theta double dot. Nah, oke, langsung aja persamaan kedua. Yang ada tetanya, yang ini ada theta, ini ada theta. Berarti yang ini sama yang ini kita turunin. Cos theta diturunin terhadap theta jadi min sin theta. Berarti ini ada minnya, jangan lupa di luarnya. Min m l sin theta x dot theta dot di plus ini dia jadi min juga, min mgl sin theta. Gua kali ke dalam minnya jadi plus, berarti ini tambah ini sama dengan 0, jadi dapatlah
mau satuinnya ada x double dotnya cuma 1, theta double dot cuma 1, ya udah. ml cos theta x double dot plus ml kuadrat theta double dot. Ini ada x dot theta dot, x dot theta dot, kita mau satuin aja. Oh, ml sin theta, ini min ml sin theta, ini plus ml sin theta, berarti jadi hilang ya. Plus 0 plus yang ini mgl sin theta sama dengan 0. Oke, gitu. Ini persamaan yang dari theta. Oke, kalau mau ditanyanya persamaan geraknya, jawabannya adalah 2 ini. Nah, sekarang gue mau kasih challenge baru. Gimana kalau kita anggap dia soal gerak harmonik sederhana? Jadi terjadi osilasi. Nah, caranya gampang.